Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Ya, video ini ngomong langsung semua, membahas mobil spesial ini. Kami sudah pernah membahas mobil ini di channel Motomobi juga, waktu di Jerman. Tapi itu adalah versi Jerman, dan sekarang ini adalah versi Indonesia. Sudah launching di Gias 2022. Persis bertepatan video ini keluar, mobil ini launching. Dan bukan hanya mobil ini, BMW i4 juga launching. Tapi yang i4 nanti. Video ini khusus membahas BMW iX versi Indonesia. Nah, ini adalah yang versi Indonesia, tetap kap mesinnya nggak bisa dibuka. Nah, di Jerman itu kalau beli mobil itu sebenarnya seperti kosongan, nggak ada option apa-apa. Ya, nah option yang ada di Jerman itu listnya ini, sesuai kertas ini. Nah, mobil yang kita tes di Jerman ada beberapa option dan option itu tidak ada di mobil ini. Nah, sebelum kita bahas itu, kita bahas dulu apa yang perbedaan dari luarnya. Nah, luarnya ini sama persis, cuma ada perbedaan gaya di luarnya. Gaya di luarnya kalau di Jerman ini tuh warna apa ya? Silver, chrome. Nah, kalau di Indonesia dapat bronze seperti ini grillnya. Bronze itu bukan hanya ada di sini saja, ada di bagian-bagian lain nanti ya. Kita bahas dulu grill ini. Grill ini ternyata ada banyak lagi di dalamnya. Di dalam sini tuh ada radar dan ada garis-garis pemanas, sehingga kalau misalnya di tempat yang bersalju ini ketutup salju, dia akan memanaskan dan mencairkan saljunya bagian ini, sehingga radarnya tetap berfungsi. Sayang, kenapa nggak wiper aja ya? Jadi kalau kotor gitu bisa di wiperin. Sementara padahal kamera ini ada kucurutannya, dia bisa keluar. Nah, ini di bawah nih ada batasan nih, ada batasan sampai sini, tidak boleh masang plat nomor di atasnya garis ini. Ya. Dan ini masih sama juga self healing, jadi ada lapisan yang kalau misalnya kita ini baret, dia akan kalau kena panas akan sembuh sendiri baretnya. Grill. Ini grill nih unik nih, bentuknya agak susah diterima oleh mata, tapi kalau dilihatin lama-lama kok keren. Bronze itu lanjut sampai sini, ya sampai spion, terus sampai belakang sini, dan tulisan-tulisan ini juga bronze. Lebih keren sih Indonesia nih. iX bronze. Frame di sekitaran handle bronze juga. Yang di Jerman itu dapat 22 inch, kalau di sini 21 inch velgnya. Nggak apa-apa, lebih kecil velg lebih baik karena ini mobil listrik, distance-nya siapa tahu bisa lebih jauh. Bannya itu 255/50. Tetap mahal sih bannya ini. Nah, ini bannya spesial. Jadi ini Pirelli, tapi EV, Pirelli khusus electric car, yang mungkin rolling resistance-nya lebih rendah. Dan sama di Indonesia juga kap mesinnya nggak bisa dibuka. Yang bisa dibuka tuh hanya ini, kecil ini. Ini buat isi air washer. Ini kalau lupa ditutup apa yang terjadi ya? Bisa nggak ya jalan begini, nahan angin gitu? Atau ini jadi kayak Rolls Royce? Hah? Iya kan? Spirit of ecstasy. Kenapa kap mesin tuh nggak bisa dibuka? Karena nggak perlu dibuka. Ya, kalau ada masalah tinggal bawa ke bengkel. Nah, ini mobil listrik, masalahnya sedikit. Ya, kalau mobil bensin gitu mungkin ada bau apa dalam kap mesin, dibuka nih. Kalau ini enggak, mobil listrik tuh hampir free maintenance. Kuncinya tuh seperti ini. Sama seperti yang di Jerman juga. Ya, kuncinya jauh lebih seksi dibandingkan dengan BMW sekarang. Seksi. Tombol-tombol ada di pinggir. Lock itu di logo BMW-nya, unlock, dan bagasi dan favorite ada di sini. Ini kalau taruh di meja nih, keren sekali. BMW baru ya om? Iya, listrik gitu kan. Kenapa listrik biru? Ya, Anda harus nonton full reviewnya ya. Ada di description di bawah linknya. Nah, ini ada comfort access ya, berarti tinggal taruh kantong kuncinya. Kita mendekati mobil bisa terbuka sendiri kuncinya, dan kalau kita keluar mobil, menjauh, mobil akan kunci sendiri. Menjauh dia coba. Nah, tuh kunci kan? Oke, kita buka dulu. Kenapa sih selalu gagal? Ya Allah. Ini jago Nicole kan jago kemarin. Ini nggak berhasil. Mana Coba. Tuh.
Kan? Tuh, begitu ada dia langsung bisa. Hah? Pawang. Keren nggak? Udah sana balik lagi. Pawang udah ya? Hah? Itu direkam. Iya, direkam. Makanya dia menjauh, harus dia mendekat tuh bisa. Aneh deh. Ya. Bodi dari BMW iX itu carbon fiber. Tuh, transpose di sini. Dan ini Anda bisa lihat ada lampu lagi di dalam, karena begitu pintu ini dibuka, ini pintu lebar sekali, begitu pintu dibuka, kan lampunya ngikut ke atas, jadi nggak punya lampu. Nah, BMW menambahkan lampu lagi tambahan di sini biar kelihatan nggak ditabrak mobil dari belakang. Carbon fiber. Ini juga ada hazardnya. Ya, tuh. Ada hazard, jadi kalau kita mogok di pinggir jalan, mesti buka bagasi, lampunya tetap nyala, tetap ada hazardnya. LED lagi. Tentu bagasinya sama, di bawah sini juga sama. Terus ini bisa dilipat, dari sini juga sama. Nggak ada beda. Coba. Ini logo BMW di belakang, ada kameranya. Jadi kameranya tuh ngumpet di logo BMW di belakang. Dan ini ada kecurutannya juga, nongol di mana kecurutannya ya? Tengahnya kali ya? Keluar gitu. Kok lupa? Kita ke dalam. Nah, ini dalam. Hai, kangennya sama nih mobil. Sempat kami pakai cuma 1 hari doang sih. Tapi itu kayak Anda ketemu kenalan sama cewek, deket dalam 1 hari terus nggak ketemu lagi, terus sekarang ketemu lagi. Itu rasanya. Nah, interiornya agak berbeda karena joknya ini, kulit-kulitnya beda sama yang ada di Jerman. Yang di Jerman tuh namanya Interior Design Suite Amido. Ya, jadi kulitnya yang topnya. Kalau yang ini namanya, kalau ini Design Interior Atelier Sensatec Perforated. Jadi bolong-bolong. Ya, bentuknya tuh tetap mewah. Ya, cuma memang tidak semewah yang ada di Jerman, tapi tetap enak dan joknya empuknya sama. Sama juga, tegak juga, nggak bisa disenderin. Sama juga ada 2 buah USB-C, ada buat tempelin aksesoris di sini, ada dual zone AC di sini. Sama semua. Sama juga buka pintunya dipencet ini. Sama juga kalau misalnya pencetan ini nggak berfungsi, tahu-tahu listriknya mati, bisa dibuka dari sini. Ada tarikan mechanical. Sama juga yang versi Indonesia, untuk semua pintunya itu soft closing. Kalau bahasa orang dulu tuh vakum. Nah, kita ke depan. Aduh, kangen. Aneh ya deh rasanya. Duduk di mobil ini setir kanan. Rasanya aneh sekali. Itu ngomong gitu kelihatan agak sombong nggak? Sombong ya? Nggak ya? Tergantung siapa yang ngomong sih. Ya. Nah, bronze itu bukan hanya di luar tapi nyampe ke dalam juga, namanya titanium bronze. Nih, bronze. Semuanya bronze. Setirnya bronze. Dan Indonesia juga mendapatkan atap panoramik seperti di Jerman. Ya. Besar sampai belakang dan bisa didimingkan. Hilang ada. Sayangnya seperti di reviewnya kami bilang bahwa begitu diredupkan tidak redup amat, cahaya masih masuk. Begitu diterangkan tidak bening-bening amat, ngelihat keluar masih agak susah. Ya, itulah sistem kaca seperti ini. Ya, cuma sesuatu yang baru ya. Oh, ada yang kami lupa sampaikan pada saat review, yaitu ini adalah tempat handphone. Ya, memang ini tempat handphone yang sangat berbahaya sekali karena istri Anda bisa lihat notifikasi yang masuk dari handphone Anda. Oke, sebaiknya kalau naruh handphone di kantong sini aja. Anyway, ini tuh di bawah tuh ada lubang, ya, sehingga bisa kita sambil nge-charge atau colok data ke mobil dan taruh sini. Jadi kabelnya rapih di bawah. Kalau diambil, kabelnya narik sendiri sih, nanti jatuh sendiri sini. Bagus ya? Pinter gitu naruh di sini. Cuma mungkin yang mendesain ini nggak punya istri. Yang di Jerman mendapatkan interior kamera. Ya, ada kamera kecil di sini nih, bendulan. Itu fungsinya untuk, itu bisa buat ngerekam juga, bisa
untuk seperti dashcam gitu mungkin ya, karena kami tidak coba banyak di sana sayangnya. Dan yang pasti bisa selfie. Ya, kami selfie pakai kamera ini. Resolusinya sangat rendah, low lightnya jelek, tapi lucu aja ada kamera selfie dan itu sama sekali nggak ada gunanya. Ya, selfie bagusan pakai handphone aja sendiri begini. Nah, ini nggak ada. Indonesia untung tidak membazir, itu buang-buang option pakai kamera di sini buat selfie. Dan Indonesia juga untung saja tidak mendapatkan heat comfort package. Heat comfort package itu adalah penghangat-penghangat yang ada di setir, ada di jok, terus kemudian ada lagi penghangat di sini, pintu-pintu. Indonesia sangat nggak perlu itu. Tapi Indonesia butuh pendingin semacam ventilasi untuk jok. Sayang sekali tidak dikasih pada mobil ini. Dikasih hanya blower kanan kiri, memang terpisah, ada 2 blower dan ini dual zone. Tapi tidak ada pendingin ventilasi jok. Kalau yang di Jerman tuh banyak pilihannya, karena memang option yang diambil pada mobil tes itu adalah yang banyak. Ini adalah sistem iDrive yang baru ya. Menu-menunya tuh ya bagian depan-depan gini ada mirip-miripnya sama yang lama, dan ini tetap dia bisa digeser-geser. Ya, di custom bisa ditambah, bisa dikurangi. Nah, tapi menunya itu sebenarnya tuh ada di sini. Banyak icon-icon seperti di handphone. Oke, saking banyaknya pilihan yang bisa dikerjakan di layar ini, jadi icon-icon seperti ini. Jadi seperti handphone. Dan ini mirip punya Hyundai. Ya, Ioniq 5 ada kayak gini. Nah, yang di Jerman memang banyak tombol-tombolnya karena itu lagi nempel Apple CarPlay. Apple CarPlay ada shortcut tambahan di sini. Oh iya, yang sana juga ada Spotify sendiri. Mungkin nyambung dari Apple CarPlay-nya. Infotainment apps tuh. AC semuanya berada di layar. Temperaturnya tuh selalu nongol ada di sini ya. Cuma kalau untuk lebih dalam sampai blower pun harus ada ekstra mencet di sini. Ada plus minusnya. Minusnya itu adalah repot mesti mencet-mencet layar. Plusnya jadi berkurang tombol-tombol di sini sehingga lebih sepi dan minimalis. Sementara yang di Jerman itu mendapatkan audio Bowers & Wilkins, kalau di Indonesia ini mendapatkan Harman Kardon. Oke, kita coba. Nih bisa ada sound. Coba masuk aja Rian. Namanya sound experience the sound. Kita dengarkan. Ini ada wireless charger kan? Ada. Ini buat demo suara aja. Speakernya tuh ada di pintu dan ada di center channel ini. Dan juga walaupun ini yang Harman Kardon, ada speaker juga di headrest. Jadi kita mengexperience suara yang sangat surround. Dan ini hampir sama ya. Dia pakai yang Swarovski. Begitu pula untuk nyetel joknya yang berubah menjadi di pintu, bukan lagi di jok. Kalau pengen menu tambahan urusan jok bisa pencet ini, ada di layar jadinya, dan bisa di set langsung di sini. Sayangnya penumpangnya juga dapat. Ini ada 2 memory seat kanan dan kiri juga. Jadi ini Rian jadi penumpang. Kalau mau ngeset gini, pas si layar ini lagi lihat navigasi, misalnya, coba pencet, langsung berubah ke sini. Jadi kalau si supirnya lagi lihat navigasi, langsung kesasar. Penumpangnya bisa nyasarin dengan mencet tombol jok gitu. Nah, terus yang indah tuh adalah kayu ini. Ini kayu ini indah sekali. Walaupun ini tombol-tombol ya. Ini home, ya media. Ya ini standar iDrive-nya BMW deh, dengan puter-puteran seperti ini. Nah, sebenarnya ada satu tombol lagi untuk air suspension, tapi di Indonesia ini tidak mendapatkan pilihan air suspension. Sama juga, mode berkendara pencet ini, kemudian modenya pilih ke layar.
Ada relax. Kameranya seperti apa? Kita lihat. Flicker. Oh, ada videographer keluar. Flicker lucu ya. Nah, shifternya itu sama seperti di sana. Begini. Maju, mundur, netralnya geser setengah, terus nggak ada P-nya sama sekali. Terus di bawah ini sama juga ada wireless chargernya. Ini lagi ngecharge. Ngecharge kan? Ya, ngecharge. Nah, ini yang footage yang kami lupa ambil. Ini nggak tahu kenapa ya. Ini tuh rasanya agak kurang proper gitu font dan gambarnya gitu. Terus sesuatu yang baru lagi, ini sekalian ringkasan sedikit. Kanan ini untuk menambah tampilan head-up display yang besar. Untung dapat head-up display. Nggak kelihatan. Nah, tuh kelihatan jelas. Ini ada agak menyebalkan. Adaptive Cruise Control dengan gaya yang berbeda, ini yang mesti belajar dulu. Ini kalau kita aktifkan Adaptive Cruise Control-nya untuk mengubah jarak antara mobil kita dan mobil depan, itu bukan di sini. Nggak ada di sini. Itu ada di dalam layar, dan kami kemarin tuh nyari-nyari pas di Jerman, nggak tahu settingnya di mana. Ya. Nah, ini ternyata sekarang sudah dibikinin shortcut. Nih kita ke bawahin shortcut distance control. Ini baru mengatur jaraknya di sini. Kok repot ya? Itu hal-hal yang mesti dikerjakan buru-buru. Ini lupa ada satu tombol ini, cukup penting. Kalau dipencet itu untuk driving assistance-nya. Untuk urusan safety kita lihat dapat apa aja. Front collision warning, lane departure warning, dengan steering intervention, lane change warning, side collision warning, ya warning-warning banyak. Oke, lengkap urusan safety-nya. Ini energy recovery, kalau di D bukan di B itu adaptif di setnya. Nah, ini bisa kita set high atau moderate atau low. Nah, adaptif ini kami sudah jelaskan juga di review, tapi pengen jelaskan juga sekarang. Adaptif ini mobilnya yang menentukan seberapa besar regeneratifnya, seberapa besar pengereman apabila kita lepas gas, seberapa besar energi yang masuk ke baterai lagi apabila kita lepas gas. Jadi mobil bisa membaca apakah ini daerah yang harus banyak ngerem. Misalnya banyak ada perempatan di depan, dia akan lebih regeneratifnya. Misalnya di depan ada mobil, kita lepas gas, dia akan lebih regeneratifnya, jadi lebih ngerem. Kalau misalnya depan kosong dan memang nggak butuh mengurangi kecepatan, mobil yang menganggap tidak butuh mengurangi kecepatan, kalau dilepas gas, itu lebih glosor. Gitu, adaptif. Mobilnya yang mikirin seberapa regeneratif. Oke, nah apabila Anda belum nonton review BMW iX, nonton dulu. Tapi perbedaan yang paling besar itu ada di kolong. Kita ke kolong. Nah, di bawah sini adalah baterai, itu rata. Ini adalah baterai. Nah, kalau yang kami tes di Jerman itu adalah xDrive 50, sehingga baterainya itu 100 kW lebih. Kalau ini di Indonesia mendapatkan xDrive 40, tetap all wheel drive, tapi 40 itu berarti di bawahnya 50. Ini baterainya hanya 71 kWh saja net. Lebih kecil daripada yang di Jerman. Dan tentu drivetrainnya juga agak beda. Kalau di Jerman, xDrive 50 mendapatkan motor listrik dengan tenaga 523 horsepower dan torsi maksimal 765 Nm. Sementara yang xDrive 40 ini 320 horsepower dan 630 Nm torque-nya. Besar torque-nya ya. Nah, sementara yang xDrive 50 itu 0 ke 100 km per jam diklaim 4,6 detik, padahal setelah kami tes 4,4 detik. Kalau ini 0 ke 100 km per jam dalam 6,1 detik klaimnya. Mungkin aslinya lebih rendah daripada, lebih cepat daripada 6,1 detik. Itu perbedaan yang paling signifikannya. Besaran baterai dan kekuatan mobilnya. Semua ini adalah opini pribadi saya. Kami tim Motomobi tidak dibayar oleh siapapun, dan apapun yang terlihat pada video ini, jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mesmobi apabila belum berikut dengan tombol lonceng, share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda, dan jangan lupa follow sosial media kami semua. Kami juga ada review BMW i4 dari nyetir di Jerman sampai versi lokal ini. Nonton video itu apabila belum, dan ingat di subscribe, tekan tombol loncengnya. Terima kasih telah menonton.
Berapakah harganya BPAX di Indonesia? Kami belum tahu sampai sekarang, tapi begitu video ini keluar sudah tahu, dan itu ada di description di bawah. Yang edit jangan lupa masukin.